Shalom, selamat siang. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Rasul Paulus dan perjalanan Injilnya, atau yang kita kenal dengan kronologis kehidupan Paulus. Dengan menggunakan kisah para rasul dan surat-surat Paulus, maka tokoh lebih kita kenal daripada tokoh-tokoh lain dalam Perjanjian Baru. Paulus dilahirkan di Tarsus di Kilikia. Dapat kita lihat dalam kisah para rasul 9 ayat 11 dan 22 sampai pada ayat yang 39 dan 22 dengan ayat yang ketiga. Kira-kira tahun 10 Masehi, dari keluarga Yahudi suku Benyamin, dapat kita lihat dalam Roma 11 ayat 1 dan Filipi 3 ayat 5. Dan telah menjadi warga negara Roma, dapat kita lihat dalam kisah para rasul 16 sampai pada 37. Semasa mudanya Paulus dididik di Yerusalem oleh Gamaliel yang memberikan pengajaran mendalam tentang agama Yahudi dengan ajaran Mesbah Farisi. Dapat dilihat dalam kisah para rasul 22 ayat yang ketiga dan Galatia 1 ayat yang ke-14 dan Filipi 3 ayat yang ke-5. Dan kencang Paulus menganiaya agama Kristen yang baru muncul. Dapat kita lihat dalam kisah para rasul 22 ayat yang ke-4 dan Galatia 1 ayat yang ke-13 dan Filipi 3 ayat yang ke-16. Dan berurusan dengan pembunuhan atas diri Stefanus, dapat kita lihat dalam kisah para rasul 7 ayat yang ke-58. Tetapi kira tahun 34 seluruh hidup Paulus yang sedang perjalanan dasmik diubah oleh penampakan Yesus yang bangkit dari alam maut. Tuhan yang bangkit mengatakan kepada beniannya agama Kristen dan bahwa tugasnya yang khas ialah mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Dapat kita lihat dalam kisah para rasul 9 ayat 3 sampai pada ayat yang ke-16. Sejak saat itu Paulus merelakan hidupnya untuk mengabdi Kristus dan secara pribadi penampakan untuk menjadikan pengikutnya. Dapat kita lihat dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Selanjutnya, pertobatan Paulus. Pertobatan Paulus adalah suatu radikal change dalam hidupnya, suatu perubahan yang bersifat revolusioner dalam hidup Paulus, sehingga Paulus harus mempertanyakan kembali kebenaran kitab suci yang telah dipelajarinya selama ini. Stefanus telah memberikan semacam gaya apologetika dalam khotbah-khotbahnya, ditambah lagi visi yang dilihat Stefanus menjelang kematiannya. Semua ini tentunya menjadi bahan pemikiran Paulus sebagai seorang yang moderat. Pengalaman pertobatan Paulus dicatat 3 bagian yang berada dalam kisah para rasul 9 ayat 3 sampai pada 19 adalah kesimpulan dari tabit Lukas. Dapat kita lihat dalam kisah para rasul 22 ayat 1 sampai pada ayat 16. Pengakuan Paulus di depan orang Yahudi di Yerusalem dapat kita lihat dalam kisah para rasul 22 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-23. Pengakuan Paulus di depan Herodes Agripa yang kedua, diperkirakan Paulus bertobat pada tahun 35. Perjalanan misi pertama Paulus diadakan tahun 46 sampai pada 48. Bertolak dari Antiokhia, mengikuti rute persinggahan Salamis ke Pafos, ke Pergan, ke Antiokhia, ke Ilinium, ke Listra, ke Derpe, dan kembali ke Listra, ke Ikonium, ke Antiokhia, ke Pamfilia, dan Perga, ke Italia, dan sampai di Antiokhia. Perjalanan misi yang ke PI Paulus yang kedua ke KPR 15 ayat yang ke-40 sampai pada ayat 18 dan juga ke ayat yang 21. Misi Paulus yang kedua ini kurang lebih dilakukan pada tahun 49 sampai pada 52 AD. Perjalanan misi Paulus yang kedua dilakukan bersama dengan Silas setelah sebelumnya didahului dengan perselisihan yang tajam terjadi antara Paulus dan Barnabas mengenai ikutan sertakan Markus. Dapat kita lihat dalam Markus 15 ayat 35 sampai pada ayat 41 yang diakhiri dengan terbentuknya 2 tim misi, yaitu Barnabas dengan Markus dan Paulus dengan Silas
Misi yang kedua ini dimulai lebih dari sekitar tahun 50 AD setelah disinggahi pengajaran di Antioquia. Perjalanan ketiga dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-23 sampai pada ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-17. Masing-masing berlangsung dalam tahun 50 sampai 52 dan 53 dan sampai pada 58. Dalam pemerintahan KPPR 18 ayat yang ke-12 sampai pada 22 diungkapkan bahwa setelah Rasul Paulus memohon diri dari Efesus, ia menuju ke Galatia dan selanjutnya meneruskan perjalanan ke Antioquia. Dan setelah beberapa hari lamanya Paulus tinggal di situ, ia mulai kembali perjalanannya yang diperkirakan dimulai pada tahun 50 AD 2, di mana perjalanan dilakukan pada akhir musim panas dan awal musim ini mengambil pusat di Efesus 3 dengan tujuan untuk mengutamakan murid-murid dan kawan-kawan sepelayannya yang ia tinggalkan pada perjalanan sebelumnya. Perjalanan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah perjalanan pemberitaan Injil yang ketiga kalinya, dan menurut kesempatan umum para ahli Perjanjian Baru dan juga pemberitaan dalam 18 ayat yang ke-23 dihitung sejak Paulus kembali meninggalkan Antioquia untuk mengadakan perjalanan melalui Tarsus, Listra, Iconium, Antioquia, Efesus, Troas, Napolis, Filipi, Antipolis, Tesalonika, Berea, Neapolis, Athena, dan Korintus, kemudian kembali ke Troas menuju ke Yerusalem melalui rute sebelumnya. Demikian perjalanan Paulus dan kronologis kehidupan Paulus yang dapat saya jelaskan. Salam dan selamat siang. Terima kasih.